Istilah ipar adalah maut tampaknya bukan sekedar judul film belaka. Baru-baru ini tragedi memilukan menimpa seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Faradila Amalia. Faradila tewas dibunuh dan jenazahnya ditemukan di sebuah parit. Tragisnya, pelaku dari pembunuhan ini adalah seorang polisi anggota Polres Probolinggo yang tak lain adalah kakak ipar korban. Jenazah pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang dalam perjalanan memanen jagung di Desa Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 16 Desember kemarin. Awalnya warga mengira korban pingsan karena terjatuh ke parit. Tapi setelah didekati, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Korban teridentifikasi sebagai seorang mahasiswi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Malang bernama Faradila Amalia. Dari otopsi jenazah korban terungkap jika kematian korban ini tak wajar lantaran ditemukan sejumlah luka penganiayaan di tubuh korban. Kematian Faradila menjadi pukulan berat bagi keluarga. Korban dikenal sebagai sosok penurut dan pendiam. Meski pendiam, namun Faradila dipercaya keluarga untuk memegang posisi penting sebagai bendahara yang bertanggung jawab mengelola keuangan bisnis sembako milik keluarga besar di Probolinggo. Kegiatannya untuk ke saya itu dekat lah, kalau ke saya itu kan anak yang terakhir, nurut lah, tidak ada apa-apanya. Sempat kaget nggak Bang ketika mendapat informasi anak jenengan sudah dalam kondisi seperti itu? Ya sampai shock saya. Pelakunya tak lain adalah kakak ipar korban yang merupakan anggota Polres Probolinggo. Bribka AS adalah tersangka di balik pembunuhan Faradila. Bribka AS ditangkap sehari setelah korban ditemukan. Keluarga korban tentu tak terkejut lantaran sejak awal kecurigaan sudah mengarah ke pelaku. Hubungan korban dan pelaku memang tidak harmonis. Begitupun hubungan Bribka AS dengan anggota keluarga lain. Fakta demi fakta pun terkuak. Menurut ayah korban, terakhir berkomunikasi dengan putri bungsunya 3 hari sebelum ditemukan tewas. Saat itu korban meminta untuk diisikan token listrik karena saat itu korban berada di Malang. Dari rekaman CCTV di indekos korban, terekam korban dijemput seseorang yang diduga adalah ojek online pada Senin malam. Namun tak diketahui saat itu korban akan pergi kemana. Keterlibatan Bribka AS pada pembunuhan adik iparnya ini makin diperkuat dengan bukti CCTV di sekitar lokasi tempat Faradila ditemukan. Di rekaman CCTV menampilkan ada mobil berkabin ganda yang mondar-mandir di sekitar TKP yang diduga milik Bribka AS. Saat dikonfirmasi pada ayah korban, mobil ini ternyata benar milik Bribka AS yang pernah dibelikan ayah korban kepada menantunya. Polisi ternyata menemukan fakta lain jika di kasus ini pelaku tidak beraksi seorang diri. 2 hari setelah penangkapan Bribka AS, polisi akhirnya menangkap seorang pria yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan mahasiswi UMM. Pelaku ditangkap di kawasan Keraksaan Probolinggo setelah berpindah-pindah tempat di Lumajang hingga ke Pamekasan. Pelaku merupakan teman masa kecil dari tersangka utama, Bribka AS. Ia diduga kuat turut serta merencanakan pembunuhan hingga membuang jenazah korban. Kemarin satu tersangka berinisial AS, kemudian tadi malam juga telah ditangkap satu terduga pelaku
Ya, calon tersangka berinisial SY. Untuk pelaku ini adalah satu terduga pelaku yang bersama-sama dengan tersangka AS ya, melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban. Polisi masih menyelidiki motif dari pelaku membunuh korban. Namun, keluarga menduga motif pelaku adalah ingin menguasai harta keluarga. Dugaan muncul lantaran korban berperan penting mengatur segala perputaran uang dalam bisnis keluarga. Menurut keluarga, Bribka AS sengaja membuat skenario jika Faradila menjadi korban begal. Lantaran di TKP beberapa barang korban tidak ditemukan. Jadi Farah ini adalah bendahara keluarga yang selama ini sama Pak Le Haji ini dipasrai semua transaksi baik jual, beli itu masuk ke Farah, ke TF-nya ya Pak Le. TF-nya. Jadi Pak Le Haji ini kan terbatas, jadi dia menjaga ada toko bangunan, material, toko sembako, pertanian. Jadi satu ke Farah. Bayaran, penerimaan uang, pembayaran dari klien itu Farah yang ngatur semua. Jadi agaknya ini agak menimbulkan kekecewaan kepada pelaku lah.